Tokoh ketiga yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu adalah Muhammad Abduh. Seperti yang kita ketahui, Muhammad Abduh adalah seorang ulama atau pemikir pembaruan Islam yang berasal dari Mesir, yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia hidup pada masa ketika dunia Islam itu berada dalam kondisi terpuruk. Maksudnya secara politik dijajah oleh Barat, secara ekonomi tertinggal, dan secara intelektual mengalami stagnasi pemikiran. Terus Muhammad Abduh melihat bahwa kemunduran Islam ini bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, melainkan cara berpikir umat Islam dalam memahami dan menjalankan nilai-nilai Islam. Menurutnya, umat Islam itu terlalu lama terjebak dalam taklid buta, yaitu mengikuti pendapat ulama masa lalu tanpa usaha memahami konteks dan rasionalitas di baliknya. Maksudnya umat Islam itu ketika mendengar pendapat ulama bahwa ulama ini berkata langsung diterima gitu. Maksudnya langsung dijalankan. Tapi tidak melihat konteksnya, bahwa apa konteksnya cocok atau tidak dari perkataan ulama tersebut. Maksudnya Muhammad Abduh itu kita jangan gampang menerima pendapat-pendapat dari ulama. Bukan maksud menjatuhkan atau menjauhkan kita daripada para ulama, tetapi Muhammad Abduh menekankan kita untuk berpikir. Karena menurut beliau itu manusia diberikan akal untuk digunakan berpikir dengan sebaik-baiknya. Terus saya simpulkan 3 poin pemikiran dari Muhammad Abduh. Yang pertama, Muhammad Abduh membuka kembali pintu ijtihad. Bahwa beliau ini menolak anggapan bahwa ijtihad itu telah ditutup atau tertutup. Bagi beliau, akal adalah anugerah dari Allah yang harus digunakan untuk memahami wahyu. Bahwa agama Islam menurutnya tidak pernah melarang berpikir, justru mendorong umatnya untuk menggunakan nalar secara bertanggung jawab. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita tetap bisa mengkritik pendapat ulama tersebut jika memang konteksnya telah jauh dari nilai-nilai dasar Islam. Makanya beliau tekankan bahwa kita tidak pernah dilarang untuk berpikir, justru mendorong untuk kita terus berpikir secara nalar dan juga bertanggung jawab atas apa yang telah kita pikirkan. Terus pemikiran beliau yang kedua adalah bahwa Islam ini sejalan dengan ilmu pengetahuan dan modernitas. Beliau menolak pandangan bahwa kemajuan Barat harus ditiru secara membabi buta. Maksudnya kita jangan jangan serta-merta meniru apa yang ada pada tradisi-tradisi Barat. Maksudnya kemajuan dalam ilmu pengetahuan itu bisa kita ciptakan sendiri tanpa berpatokan dengan kemajuan yang ada di Barat. Tapi beliau ini juga menolak sikap menutup diri. Ia berkeyakinan bahwa nilai-nilai rasionalitas, disiplin, dan ilmu pengetahuan sejatinya selaras dengan spirit Islam. Nah, sikap menolak sikap menutup diri. Maksudnya tetap kita ambil apa yang cocok dengan nilai-nilai dasar Islam, itu yang kita pakai untuk menyaingi kemajuan-kemajuan yang ada di Barat. Terus pemikiran ketiga dari Muhammad Abduh ini adalah reformasi pendidikan dan mentalitas umat. Beliau mengkritik sistem pendidikan Islam yang telah berjalan pada masa itu, yang hanya menekankan hafalan tanpa pemahaman, yaitu hafal tapi tidak bisa memahami. Makanya di MQ ada
moto atau visi misi yang berbunyi hamilun Quran lafzan wa maknan wa amalan. Yaitu ketika sudah menghafal lafadznya, terus harus memahami dari segi maknanya, dan ketika telah memahami atau mantap keduanya tadi, menghafal lafaznya dan memahami maknanya, maka selanjutnya adalah pengamalannya. Ini seperti menurut saya sejalan dengan pemikiran dari Muhammad Abduh. Terus menurutnya juga umat Islam tidak akan bangkit jika hanya sibuk dengan ritual, tetapi lemah dalam sains, teknologi, dan pemikiran kritis. Sebenarnya yang saya tangkap, sebenarnya dari sains, teknologi, dan seperti ilmu astronomi juga itu cikal bakalnya atau yang mengembangkan ilmu-ilmu tersebut adalah ilmuwan-ilmuwan dari Muslim, tetapi itu pada zaman kemasan, pada zaman dahulu yang seperti kita ketahui. Terus pada masa abad 19 atau abad ke-20 ini agama Islam mengalami kemunduran. Inilah yang melahirkan atau cikal bakal dari pemikiran-pemikiran dari Muhammad Abduh. Lahir dari keresahan Muhammad Abduh ketika melihat umat Islam ini kok tertinggal gitu. Dari padahal dulunya ilmuwan-ilmuwan Islam lah yang mengembangkan ilmu-ilmu tersebut, tapi kok kenapa di zaman sekarang, zaman kontemporer ini malah ilmuwan-ilmuwan itu tidak muncul lagi dari pemikir-pemikir Islam. Apa ada yang salah dari cara mendidik generasi-generasi selanjutnya atau bagaimana? Itulah yang beliau tekankan, yaitu dengan reformasi pendidikan dan mentalitas umat. Mentalitas umat ini harus dibangun dengan mentalitas pada generasi-generasi sebelumnya. Maksudnya generasi sebelumnya dengan tekad dan kemauan yang kuat, tetapi kenapa generasi setelahnya tidak bisa meniru dari generasi-generasi emas Islam sebelumnya? Terus bagaimana menanggapi kondisi umat Islam Indonesia pada umumnya dan Nahdlatul Ulama pada khususnya melalui kacamata Muhammad Abduh? Mungkin beliau akan mengapresiasi kerukunan antar umat beragama dan kuatnya kehidupan keagamaan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Namun, ia juga akan mengkritik kecenderungan umat yang lebih mementingkan simbol dan ritual dibandingkan substansi ajaran Islam. Maksudnya, mungkin beliau melihat umat Islam yang ada di Indonesia ini terlalu banyak menjalankan ritual-ritual keagamaan yang sebenarnya tidak perlu. Maksudnya ada yang lebih perlu, yaitu menekankan ajaran-ajaran Islam di seluruh aspek kehidupan. Seperti yang kita ketahui juga bersama, memang umat Islam di Indonesia ini terlalu mementingkan simbol dan ritual-ritual tadi, sehingga tidak sempat memikirkan kemajuan atau melahirkan generasi Islam emas yang seperti saya jelaskan tadi. Terus gimana menanggapi kondisi Nahdlatul Ulama melalui kacamata dari Muhammad Abduh? Yang pasti beliau akan menghormati pesantren itu sebagai pusat pendidikan Islam tradisional, seperti di tempat asal beliau di Mesir, yang kita tahu di situ ada Al-Azhar sebagai pusat dari pendidikan umat Islam dan peradaban pendidikan umat Islam. Terus beliau juga mendorong NU ini jangan
terus melakukan pembaruan metodologi berpikir. Maksudnya NU ini harus melakukan pembaruan metodologi berpikir. Jangan hanya berfokus pada tradisi-tradisi yang ada. Tradisi menurut Abduh harus menjadi sarana kemajuan, bukan penghalang dalam melakukan perubahan. Itu mungkin yang tanggapan yang saya bisa berikan melalui kacamata dari atau pandangan dari Muhammad Abduh. Terus solusi yang ditawarkan Muhammad Abduh ini, solusi yang ditawarkan dari pemikiran Muhammad Abduh ini adalah umat Islam Indonesia harus melakukan penguatan pendidikan rasional dan juga pembukaan ruang ijtihad dan pembaruan cara berpikir tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Maksudnya tradisi yang ada, yang sudah berjalan tetap dipertahankan, tapi hal-hal yang saya jelaskan sebelumnya itu harus diperkuat lagi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.